Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada malam hari ini dalam suasana yang habis diguyur hujan ya, rintik-rintik, kita semuanya masih senantiasa diberikan oleh Allah nikmat yang begitu banyak, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sempat. Alhamdulillah, Allah memudahkan langkah kaki kita untuk bersama-sama hadir di masjid untuk bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan taklim bersama. Mudah-mudahan ini adalah nikmat yang sudah dianugerahkan kepada kita ini, kita semuanya bisa mensyukurinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda dalam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur, bahwa sedikit orang yang pandai bersyukur itu. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang qalil yang ada di dalam Al-Quran tadi. Jadi kita diberi nikmat sehat. Bagaimana mensyukuri nikmat sehat? Tentu digunakan untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita mensyukuri janji Allah adalah la'azidannakum. Mudah-mudahan nikmat sehat ini selalu melekat dan melekat terus kepada pribadi kita, sehingga kita bisa terus meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada qudwatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para keluarga, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, yang hadir di masjid ataupun yang mendengarkan dimanapun panjenengan semuanya berada, mudah-mudahan kelak kita di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatul utma, mendapatkan pertolongan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita yang kemarin kita sudah menyampaikan tentang hal-hal yang dimakruhkan dalam salat, atau suatu pekerjaan yang dimakruhkan dalam salat. Nah, pada malam hari ini akan saya lanjutkan hal-hal yang dibolehkan dalam sholat. Pekerjaan-pekerjaan apa yang boleh dilakukan saat kita sholat. Nah, ini perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, hal yang boleh dilakukan yang pertama adalah menangis, mengaduh dan merintih. Nah ini, maka kadang-kadang kalau sholat seseorang itu sudah khusyuk, jamaah sekalian, kadang-kadang bisa sampai kemudian menangis. Dan menangisnya ini nggak dibuat-buat. Jadi betul-betul menghayati, misalnya yang dibaca ini adalah ayat-ayat tentang siksa misalnya.
Jadi sampai kemudian bisa menghayati itu, kemudian sampai nangis. Boleh nggak kalau kita lakukan dalam sholat seperti ini terjadi? Boleh. Nah, seperti itu ya. Karena memang tidak bisa dibendung lagi, gitu. Tentu sholatnya orang seperti ini butuh terlatih, gitu ya. Ya tentu butuh memahami arti. Lagi misalnya saat kondisi kita mungkin sakit, saat kondisi kita ada musibah misalnya, kemudian kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian sambil menangis meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat kita tadi, sampai kemudian menangis, ini boleh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menoleh ketika sedang sholat. Nah, jadi ketika jenengan saat bertakbir ya Allahu Akbar, sudah baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian jenengan noleh begini, boleh nggak itu? Boleh, tetapi dengan syarat ada sesuatu yang membuat dia harus noleh. Ya, misalnya ada apa gitu kemudian ya noleh. Nah, asalkan nolehnya itu tidak sampai memutar lehernya sampai begini nolehnya. Wah, sampai begini ya, sampai muter ke belakang begini. Hanya sekedar noleh. Nah, gitu. Itu yang kedua. Namun jamaah sekalian, walaupun di sini boleh, sebisa mungkin kalau kita sholat itu pandangan kita harus kemana? Kemana kemarin saya terangkan? Ke arah sujud. Nah, fokus di situ. Tidak usah pandangan kita kemana-mana. Karena semakin kita menfokuskan pandangan ke yang lain, itu mengganggu kehusuan. Misalnya kita mandang jamaah, masing-masing jamaah dipandangi semuanya gitu kan. Yang paling enak itu jamaah sekalian ya. Yang paling enak itu adalah shaf yang pertama sebenarnya. Kenapa? Karena sudah tidak ada pandangan-pandangan lain lagi. Kalau shaf yang ke belakang kan bisa memandang ini jamaah yang lain gitu. Karena kadang-kadang jamaah yang lain itu pakaian yang dipakai itu kan juga beraneka ragam gitu ya. Dan itu kadang-kadang membuat kita tidak khusyuk gitu. Yang paling enak itu adalah di shaf yang pertama. Maka jenengan kalau sudah datang ke masjid, datang lebih awal, jangan ada di shaf belakang, langsung shaf yang depan. Walaupun saya kemarin menyampaikan tidak ada kafling dalam masalah shaf. Oh, ini sudah istiqomah tempat ini, enggak seperti itu. Siapa yang duluan silahkan. Kalau kepingin di belakang imam, ya harus datang lebih awal. Dan begitu. Kalau ingin berada di shaf awal, ya harus berangkat lebih awal. Nah, itu. Dan pahalanya sungguh luar biasa jamaah sekalian. Ada di shaf pertama itu. Itu nggih. Jadi mari berlomba-lomba cari shaf yang pertama. Itu cari, jangan yang belakang yang dicari gitu ya, yang pertama. Datang sholat Jumat dengan sholat Jumat awal, tapi milih yang belakang. Itu salah. Harusnya datang lebih awal, ambil shaf yang depan. Itu. Menoleh ya, boleh tadi. Kemudian yang ketiga adalah membunuh binatang yang berbahaya. Nah, ini saat kita sholat misalnya Allahu Akbar, di tengah-tengah ada kalajengking misalnya, ada kalajengking, kan boleh ya dibunuh. Atau ular misalnya lewat, boleh nggak ini kita kemudian ambil sesuatu kemudian kita bunuh, kita singkirkan? Itu boleh saat sholat. Walaupun di sini diterangkan banyak gerakan gitu ya, tidak masalah karena ini memang berbahaya kan. Nanti kalau dibiarkan sampai kemudian dia kalau ular itu apa bahasanya ya? Matok itu bahasanya apa ya?
kena upasnya gitu kan, ya kan bahaya, membunuh jiwa kan nanti. Atau kalau jengking ngentup misalnya kan bahaya juga. Nah, gitu. Itu yang ketiga. Yang berikutnya adalah melangkah. Nah, ini melangkah sedikit, tidak terlalu banyak. Jadi misalnya jenengan berada di soft 3 misalnya. Ternyata di soft yang kedua ini ada yang batal. Ada yang batal, kemudian dia ke belakang ambil air wudhu. Otomatis soft ini kan kosong. Bagaimana ini? Nah, kita harus yang belakang ini jalan melangkah, plek, plek, gitu. Nggak masalah. 2 gerakan, 1, 2. Gitu. Ustaz, kalau sampai di soft yang pertama gimana dah? Ya nggak apa-apa. Berhenti, tuh 2, tuh 2, gitu. Itu diperbolehkan karena memang merapatkan shaf itu adalah kesempurnaan daripada sholat berjamaah itu. Nah, mudah-mudahan ini pandemi sudah segera selesai begitu ya, sehingga masjid-masjid mulai tidak ragu lagi untuk kemudian merapatkan shaf, ya, meluruskan dan merapatkan shaf yang ada di dalam sholat itu. Ini boleh. Nggih. Boleh. Seperti juga misalnya di dalam surat At-Tin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Nah, itu boleh. Atau lagi di surat apa itu Al-Qari'ah ya, narun hamiyah nas'alullahal afwa wal afiyah. Itu boleh Pak, monggo. Itu ya. Saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah menggendong anak kecil. Nah, ini biasanya ini adalah yang sayang sama anak kecil ya. Misalnya panjenengan kemudian menjadi seorang bapak yang masih punya anak kecil umur katakanlah berapa, 2 tahun lah misalnya. Jenengan ajak jamaah ke masjid, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, asalkan tetap dalam penjagaan panjenengan. Ya, gitu ya. Kemudian sholatnya dalam menggendong gimana? Boleh nggak? Boleh. Nabi SAW itu adalah sangat penyayang begitu ya, lebih-lebih terhadap siapa itu, cucunya Hasan dan Husain gitu, masya Allah luar biasa. Saat itu diceritakan saat beliau sedang sujud, delalah cucunya ini naik di punggungnya Rasul. Ya, Rasul akhirnya nggak bangkit dari sujudnya lama sangat. Sampai sahabat itu terbangun, Rasul kok lama tenan, ada apa gerangan, apakah ada turun wahyu atau bagaimana? Nah, seperti itu. Ternyata setelah sahabat itu mengangkat sujudnya, ternyata di situ ada cucunya Hasan Husain dan Nabi membiarkan. Itulah Nabi SAW sangat menyayangi anak kecil gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengucapkan tasbih dan bertepuk tangan. Nah, kalau mengucapkan tasbih ini berarti untuk jamaah laki-laki. Kalau tepuk tangan berarti untuk jamaah perempuan. Cara tepuknya bagaimana? Ya sekali tepukan aja. Nah, gitu. Itu aja. Itu berarti ya. Iya jarang kalau ini. Nah, sebagai imam pun harus tahu ya. Jadi misalnya makmum itu sudah ngasih kode subhanallah, berarti ada yang salah gitu kan? Ada yang salah. Maka harus berhenti seorang imam. Jangan lanjut aja.
habis tidur mungkin. Iya. Rakaat kedua itu sudah posisinya Tahiyat akhir. Saya atau kalau dia mau salam Subhanallah. dia bingung, dia mau apa ya? Bingung. Terus? Imamnya itu langsung keluar nggak teruskan jamaahnya, nggak sholatnya, langsung mundur aja. Langsung mundur. Posisi saya agak jauh, yang belakangnya juga itu keluar, saya langsung teruskan aja, kan sudah tahu kurang 2 rakaat. Gimana Ustaz ya? Ya makanya ya jamaah sekalian ya, memang betul yang di belakang imam itu ya paling enggak di situ diusahakan orang-orang yang sudah balik, yang memahami syarat dan rukunnya sholat, sehingga apa, nanti kalau imam itu salah itu bisa menggantikan langsung gitu. Makanya kan di belakang imam pas itu jangan sampai diisi oleh anak yang belum balik gitu kan. Nah, seperti itu. Harus diisi oleh orang yang sudah balik dan memahami sewaktu-waktu ini ibaratnya sebagai badal ya, sebagai ganti daripada imam. Karena nggak tahu, bisa saja sewaktu-waktu itu imam kentut, kan nggak tahu ya, kentut itu datangnya nggak disangka-sangka, moro-moro kentut dan kepengen kentut, datang nggak diundang ini. Iya. Kalau diempet boleh nggak? Kemarin hukumnya apa kalau ngempet? Makruh, nah gitu. Tanggung jawab besar kalau imam seperti itu. Makanya menjadi imam itu berat ya itu. Kan usia juga mempengaruhi. Nggih. Untuk sering bahas gimana Ustaz? Nggih. Sering. Keseringan kentut. Iya. Usia mungkin. Nggih. Bagaimana Ustaz? Ya kalau keseringan kentut ya batal ya wudhu lagi, begitu aja Pak. Iya. Tapi ya masa nggak ada durasi gitu Pak, masa 5 menit kentut gitu. Itu berarti ada masalah dengan perutnya ini Pak. Pencernaannya mungkin habis makan apa gitu ya. Tapi yang jelas kalau kita ngempet kencing, ngempet BAB, terus ngempet kentut dalam sholat, ini hukumnya makruh. Apakah sah sholatnya? Masih sah, tapi makruh. Tapi kan daripada makruh ya lebih sebaiknya dilepas aja kentutnya, kemudian wudhu lagi, kemudian cari masbuk, nggak masalah. Masbuk itu imam yang terlambat itu masbuk, makmum masbuk. Jadi misalnya imam sudah dapat 1 rakaat, jenengan baru datang, berarti masbuk ya, makmum yang telat dan harus menyempurnakan sampai rakaat ke berikutnya. Kalau makmum itu masih menangi rukuknya imam, berarti itu masih terhitung 1 rakaat. Tapi kalau sudah nggak menangi rukuknya imam, berarti ya harus nanti ketika imam salam itu harus berdiri lagi nambah 1 rakaat. Iya kalau ketinggalan 1 rakaat. Kalau 2 rakaat berarti tinggal nambah sesuai dengan kebutuhannya. Kalau sholat Jumat bagaimana? Kalau sholat Jumat ketinggalan 1 rakaat gimana? Kemarin sudah saya terangkan, saya ulang lagi tidak masalah. Kalau ya fenomena yang terjadi ya di masyarakat kita ini kadang-kadang ya sudah sering kita sampaikan bahwa mendengarkan khutbah itu adalah bagian dari apa? Ya rukun daripada 4 rakaat. Karena apa? Karena khutbah itu sebagai pengganti dari 2 rakaat itu. Tapi kebanyakan rata-rata orang itu ngambil engko nek ngenteni pek komat lagi berangkat. Banyak enggak di sini kira-kira? Banyak. Nah, kalau kita menjumpai seperti itu, maka mari kita nasihati pelan-pelan, tentu dengan cara yang baik gitu. Bagaimana kalau ketinggalan 1 rakaat dalam sholat Jumat? Ya tetap harus menambah 1 rakaat. Apakah masih diterima? Masih. Ya, jadi selama masih 1 rakaat itu tadi. Nah itu nggih.
Jadi mengucapkan tasbih ini boleh. Bagaimana tasbih itu berarti subhanallah. Kalau tahmid alhamdulillah. Kalau tasmid yarhamukallah. Kalau taji inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu kalimat tarji. Kalau tahlil la ilaha illallah. Kalau hauqala la haula wala quwata illa billah. Nah, ini kita harus mengetahui. Nah, apa hadisnya bertepuk tangan tadi ini? Diriwayatkan dalam satu hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, man nabahu syai'un fi sholatihi falyakul subhanallah. Innamat tasdiqu lin nisa wat tasbihu lir rijal. Barang siapa yang ingin memberikan isyarat atau sesuatu untuk mengingatkan imam dalam sholatnya, hendaklah ia mengucapkan subhanallah. Bertepuk tangan adalah cara yang disunahkan untuk kaum wanita. Kenapa kok wanita enggak subhanallah sekalian? Apa kira-kira yang mendasari? Iya betul, dari suaranya. Makanya ada yang mengatakan sautul mar'ati auratun, ada yang mengatakan suaranya perempuan itu aurat gitu ya. Makanya ya ambil tengah-tengahnya tadi, tepuk tangan gitu ya. Satu kali aja itu. Dan imam ya harus paham kode itu gitu kan. Makanya menjadi imam pun harus tahu kenapa makmumku kok tepuk ya, nah, berarti ada yang salah gitu. Kenapa makmumku kok subhanallah, berarti ada yang salah dalam entah bacaan apa, kurang rakaat gitu. Kalau bacaan dibenarkan, kalau bacaan misalnya baca surat salah, misalnya wal adiyati dhabha, langsung fal muriyati qadha fal mughirati subha fasarna bihi naqa'a, langsung tidak fawasatna tapi ayat berikutnya. Nah, maka seorang makmum ya harus membenarkan gitu, harus ada yang membenarkan. Kalau panjang pendeknya ya enggak harus lah kalau panjang pendek. Tapi kalau salah kalimatnya itu dibenarkan. Tapi kalau panjang pendek ya enggak dibenarkan. Makanya syarat untuk menjadi imam itu salah satunya ya paling enggak itu kan membacanya harus tartil, tahu panjang pendeknya itu. Ya ibaratnya mau nyopir lah Pak ya. Kalau mau nyopir kan ya harus lihai gitu kan ya, harus pandai, sudah tahu bagaimana arah-arah. Kalau enggak nanti bisa nabrak gitu ya. Nah, itulah menjadi seorang imam, tidak gampang ya, tidak mudah karena nanti bertanggung jawab atas makmum yang dijamaah tadi, membawa keselamatan semua jamaah gitu ya. Dan enaknya kalau kita sholat berjamaah itu fa insyaallah sholatnya diterima. Jadi ada satu saja yang diterima. Misalnya kok imamnya nggak diterima, tapi ada makmum ini loh yang diterima. Semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Enaknya, fadilahnya sholat berjamaah itu sampai di situ. Makanya jangan malas-malas untuk sholat berjamaah. Kalau kita tidak ada udzur syar'i, ya sudahlah berangkat. Jangan sampai kita ini dekat dengan masjid tapi nggak pernah nyentuh masjid. Gitu. Iya, masa kok nunggu? Loh, ini ada kisah. Ada orang ini wallahu alam kebenarannya benar apa enggak. Jadi ada orang yang dekat dengan masjid yang ada di Mekah sana itu ya. Begitu sudah meninggal, mau disolatkan di masjid yang ada di Mekah sana itu enggak kuat ngangkat itu para jam. Kenapa? Ternyata punya selidik semasa hidupnya enggak pernah yang namanya datang ke masjid itu. Masa kita ke masjid itu kalau sudah digotong itu baru ke masjid gitu kan ya. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu. Amin. Mudah-mudahan Allah ini memudahkan langkah kita
Berapa menit lagi? Oh, kok cepat ya, baik. Memudahkan langkah kita untuk menuju ke masjid ya. Karena ini berat jamaah sekalian. Maka ada yang mengatakan lagi, orang yang rumahnya dekat dengan masjid kemudian nggak mau sholat di masjid, itu sholatnya nggak diterima. Ada yang mengatakan begitu loh. Maka di kesempatan yang berbahagia ini mengingatkan, wabil khusus mengingatkan, sekali lagi mengingatkan, tidak ada maksud apapun, mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin yang hadir ataupun yang mendengarkan. Mari bersama-sama untuk senantiasa sholat berjamaah di masjid. Karena tadi itu jaminannya sudah dijamin, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pahalanya pun dapat banyak, kan gitu nggih? Nah kemudian yang berikutnya, memuji Allah ketika bersin. Ini pun juga boleh jamaah sekalian. Jadi ketika kita baca tasmid, alhamdulillah. Kalau kita seorang muslim, termasuk hak seorang muslim dengan muslim yang lain, itu adalah apabila seorang muslim itu bersin, hajing, kemudian yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengarkan harus menjawab yarhamukallah. Nah, yarhamukallah itu adalah bacaan tasmid. Kalau kita hajing kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, itu boleh, walaupun kita posisi dalam sholat, boleh. Kemudian yang berikutnya adalah sujud di kain atau serban. Nah, makanya pakai sajadah atau sorban itu juga hal yang boleh, Tuh, saya ambil ini karena mau habis ya. Nah, kemudian membaca ayat Al-Quran sambil melihat mushaf. Nah, ini kan ada ya di beberapa masjid. Saya kemarin kalau nggak salah hari apa ya, sholat di Palang, daerah Masjid Palang sebelum jembatan kanan jalan. Itu ada di sana masjid itu, di imamnya sudah ada ya mushaf besar, terus ada lampunya. Ya mungkin itu dibuat istiqomahan. Bagaimana hukumnya? Kalau di sini ada yang mengatakan makruh hukumnya. Kalau sholat sunnah boleh, seperti saat Ramadan ya, Ramadan sholat tarawih. Nah itu biasanya ya istiqomahan, misalnya satu halaman gitu kan. Nah seperti itu, sampai kemudian nanti ditargetkan 1 juz dan seterusnya. Boleh seperti itu. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa-apa yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan hal-hal yang dibolehkan dalam sholat, kita semuanya bisa melaksanakannya dan kita bisa menjaganya. Syukur-syukur yang menjadi titik poin di sini adalah hal-hal yang dibolehkan tadi ini tentu di sini tidak kesunahan gitu ya, hanya boleh gitu nggih. Kalau bisa ya tidak dilakukan gitu. Tapi kalau dilakukan bagaimana? Boleh gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada teman saya kemarin, Nggih. jalan jamaah dan semua sudah sholat, tapi dia ngajak yang sudah sholat gimana hukumnya? Oh, ngajak yang sudah sholat. Bagaimana ada kasus begini, seseorang yang datang ke masjid sementara jamaah udah selesai buyaran, kemudian ngajak sholat lagi, boleh nggak? Boleh. Mau sholat lagi boleh, dapat pahala double ya. Imam sama makmum cari makmumnya. Cari makmumnya ya. Boleh. Asalkan mau ya diajak lagi ya gitu. Karena wonten sing nuwun wis salat sunah, Oh ya. Ada yang begitu. Ya, boleh saja. Nah, biasanya jenengan juga begini ya, jumpa ya kalau kita masbuk biasanya
kita jawil, nah dijawil. Nah, itu jenengan juga jangan kaget kalau jenengan dijawil, berarti jenengan itu posisinya diajak menjadi imam, jenengan menjadi imam. Maka nanti kalau takbir, kalau sujud, ya jenengan keraskan, gitu ya. Misalnya jenengan caplek, plek, ya jenengan jangan kok nyenggol gitu ya, gitu. Plek, oh berarti ada yang mau ikut sholat. Enggak apa-apa. Lanjut ya. Nggih, dia niatnya beda soalnya. Enggak masalah. Itu hukumnya kan kalau tahu. Kalau enggak tahu. Yang disampaikan tadi kan kalau enggak tahu, kalau tahu, sengaja tahu. Bagaimana? Kalau sengaja tahu ya nggak boleh. Kalau sudah sengaja tahu. Ini dalam artian kamu sholat sunnah 2 rakaat, saya ikut jadi makmum. Kan sama dengan itu. Tapi ini dia sholat wajib. Dia sholat wajib. Makmumnya sholat wajib ya nggak boleh. Nggak boleh. Karena sudah tahu ya. Kecuali yang nggak tahu. Kan ibaratnya kan sholat sunnah kok jadi makmum. Iya. Yang sengaja tahu kan nggak boleh gitu. Sudah tahu, saya mari sholat jamaah kan dia mesti tahu bahwa itu sholat sunnah. Iya. Karena kan sudah tahu. Tapi nggak juga Pak. Bisa jadi dia juga masbuk. Gitu kan? Ya, masbuk kemudian dia ngikut belakangnya lagi gitu. Nyambung gitu. Ya, makanya kan nggak tahu, beda kasusnya loh ya, kan nggak tahu dia gitu. Nah, satu lagi Pak, kalau jenengan digelandeng ke belakang, ya ikut saja. Berarti ya jangan nolak. Misalnya begini, saya praktekkan ya. Misalnya saya menjadi makmum, di sini ada imam, kan berdua saja. Kemudian ada orang yang datang, kemudian jenengan ditablik dari belakang. Oh berarti jenengan harus mundur. Gini mundur. Karena kan kalau dua kan sudah jaraknya sudah beda. Nah, gitu. Nah, ini adalah tata cara sholat gitu ya. Ya monggo. Saya sholat. Begitu ada orang di belakang nggak jawil, tapi ngikut. Ya. Nah, kalau nggak jawil ya berarti ya sudah, jangan kan nggak harus mengeraskan suara ya, karena kan nggak ada komando, nggak ada isyarat gitu. Iya, kalau ikut jenengan, kalau enggak kan gitu kan ya. Iya, ya karena nggak jawil. Siapa tahu dia sholat sendirian Pak. Kebetulan saja gerakannya sama jenengan kan gitu, kita juga nggak tahu gitu nih. Jadi ya sebaiknya itu tadi, kalau dia selama nggak kasih komando jawil ya berarti tidak usah dikeraskan. Waktunya habis. Baik, terima kasih karena waktunya sudah habis. Pas, mudah-mudahan ada kemanfaatan pembahasan kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.